Selamat siang, selamat bertemu kembali dalam acara Karedok khusus Renungan Doktrin hari ini, hari Rabu tanggal 6 April 2022. Seperti biasa saya menyampaikannya dari daerah Bintaro, sektor 9, pabrik air Aksogi di dalam mobil. Kita sampai di dalam Kejadian pasal 50 ayat 7 sampai 14. Sebentar lagi selesai Kejadian. Nah, buka Kejadian 50 ayat 7 sampai 14 saya bacakan. Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya. Hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapi ditinggalkan mereka di tanah Goshen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. Setelah mereka sampai ke Goren Hatat yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Hatat itu, berkatalah mereka, inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Misraim, yang letaknya di seberang Yordan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankan kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpelah yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Nah, terima kasih Tuhan Yesus. Dari Abraham, Ishak, dan Yakub, kelihatannya yang paling besar upacara, ya boleh dikatakan secara kenegaraan, itu hanya Yakub. Kenapa? Karena memang posisi Yusuf yang memungkinkan, ya dia bisa mengadakan upacara penguburan Yakub itu dengan begitu besar. Dan kita lihat pesan yang disampaikan oleh Yakub itu dilaksanakan oleh Yusuf. Yusuf betul-betul melaksanakan itu secara besar-besaran. Mayat ayahnya dibawa ke tempat di mana di sana sudah dikuburkan Abraham, Sarah, Ishak, Ribka, dan Lea di gua Makpelah, ya di Mamre dikatakan di sana. Dan dikatakan sebelum sampai itu di daerah di sini Goren Hatat itu, ya seberang Yordan, dikatakan Yusuf mengadakan kembali, ya 7 hari lamanya meratapi, ya kematian dari ayahnya itu. Dan itu merupakan upacara yang sangat besar, ya menurut kesimpulan dari penduduk Kanaan. Dikatakan di sana penduduk negeri itu mengatakan, inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh itu, ya. Jadi betul-betul menunjukkan bahwa kematian Yakub itu merupakan sesuatu yang sangat disedihkan, ya, dengan upacara yang begitu besar. Tetapi bagi orang Israel itu adalah bagi keluarga Yusuf itu adalah sesuatu yang sangat mereka kasihi, ya. Yakub itu sudah meninggal, dan itu merupakan contoh bagaimana ketiga nenek moyang mereka itu adalah menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan, ya. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Itulah ketiga nama itu menjadi trademark, ya, mengenai Allah yang disembahnya, ya. Jadi siapa pilihan ketiga orang itu, kepada siapa dia menyembah, ya. Menyembah, kalau dibilang Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, udah jelas itu Allah orang Israel, Allah yang juga kita sembah sampai sekarang. Dan Yakub menutup dengan sukses
kematiannya dengan upacara yang begitu besar yang diadakan oleh Yusuf yang juga menjadi pejabat besar. Dan semua itu dapat dilakukan karena memang Yusuf pejabat yang kedua dari penguasa di Mesir. Bagi orang Kanaan, Yusuf dianggap orang Mesir, ya nggak masalah. Yang penting Yusuf ngerti dan Yakub tahu bahwa mereka adalah orang-orang Israel yang nanti ya akan memiliki tanah Kanaan tersebut. Ini dikatakan setelah selesai Yusuf kembali pulang ke Mesir bersama saudara-saudaranya, dan mereka hidup ya di Mesir, dia di tanah Gosem. Bagi saudaranya Yusuf, ya Yusuf ya di istana ya, dan mereka di sana cukup lama hidupnya. Dan itulah akhir dari perjalanan Yakub ya sampai ke tempat peristirahatan yang terakhir, yaitu di Mamre ya, di Gua Makpela, berkumpul bersama dengan Abraham, Ishak ya, dan Yakub serta dengan istri-istri mereka. Nah, apa yang bisa kita lihat dari sini bahwa janji Tuhan tidak akan pernah meleset walaupun iblis berusaha untuk menggagalkannya. Tetapi orang Israel, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub sudah sampai di Mesir dengan 70 jiwa. Nanti akan menjadi besar, dan betul-betul apa yang Tuhan katakan bahwa keturunanmu akan sangat banyak seperti bintang langit dan pasir di laut. Dan Tuhan sudah mulai menepati janjinya ya dengan memelihara mereka sehingga mereka akan menjadi bangsa yang besar. Tuhan yang disembah oleh Yakub dulu sama juga yang kita sembah sekarang. Apa yang telah dilakukan kepada mereka juga akan dilakukan kepada kita ya, dengan menepati janji-janjinya. Jadi karena itu tetap setialah kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah berubah. Kita hanya diminta untuk setia dan tetap percaya kepadanya. Itu aja firman Tuhan. Selamat siang, Tuhan memberkati.